Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hayan Al-Firdaus. Di depan saya ini sudah ada buku yang sudah pernah saya promosikan sih sebenarnya. Nah, ini adalah jilid yang pertama dari buku Syarah Fathul Qorib, yang mana jilid pertama ini membahas tentang ubudiyah. Jadi bukunya adalah ini. Ya, ini bagian depannya. Untuk bagian sampingnya ya seperti ini. Ya. Dan ini tebal banget ya. Jadi sekitar 1000-an, 1000 halaman. Ya 1000-an lah, 1000-an halaman lebih. Dan di video ini kita akan membedahnya, tapi saya yakin satu video nggak akan cukup. Jadi kita akan bedah menjadi, ya videonya mungkin bisa lebih dari 5 ya. Pokok secukupnya lah. Kalau 5 kayaknya terlalu sedikit, lebih lah pokoknya, secukupnya ya nanti. Jadi isinya seperti apa? Mari langsung saja kita bedah. Nah, kalau membedah buku ini saya mending pakai ini ya. Ya kalian juga bisa lihat apa sih isinya. Ya. Nah, untuk isinya atau cover depannya dulu ya. Cover depannya itu seperti ini. Ini saya megangnya gimana ya? Ini. Nah, kemudian untuk awalnya itu seperti ini, ada Bismillahirrahmanirrahim, dan ini bukunya sudah saya tulis selawat karena barokahnya selawat, insya Allah ilmu yang akan kita pelajari di dalam buku ini akan bermanfaat. Nah, gitu. Terus ini nggak penting. Nah, kemudian isinya ini ada hadis mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian ada Syarah Fathul Qorib, mengupas teks Fathul Qorib, ya Fathul Qorib itu ya, melalui referensi kitab-kitab Mu'tabarah ya, diskursus ubudiyah Indonesia dan Arab, terbitan Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali Uin Maulana Malik Ibrahim Malaki. Kemudian di sini ada ini ya, bagian saya lupa, itulah pokoknya ada bagian penulisnya, ada percetakannya, ada layoutnya, ada jumlah halamannya dan segala macamnya. Kemudian ada salam penulis ya, ini saya skip. Kemudian ada persembahan. Kemudian ini tim-timnya, ini yang angkatan pertama, kemudian ini angkatan kedua dan angkatan ketiga. Ini kalau angkatan pertama itu dinamakan Sanabar. Ini nama angkatan pokok, nama pena gitu, gampangannya seperti itu. Terus angkatan kedua itu mereka menamakan dirinya sebagai Zabarjat. Kemudian yang angkatan ketiga dinamakan sebagai El Mafakhir itu. Kemudian ada kata sambutan. Ini kata sambutan yang pertama dari Bapak Rektor UIN Malang, Bapak Abdul Haris, yang mana beliau sekarang sudah enggak menjabat menjadi rektor lagi. Rektornya sekarang sudah diganti sama Bapak Zainuddin. Kemudian ada sambutan Kiai Haji Ahmad Muzaki. Ini juga beliau pas buku ini dibuat itu menjabat sebagai mudir Ma'had Al-Jami'ah, tapi sekarang beliau sudah tidak menjabat sebagai mudir. Kemudian sambutan selanjutnya ada Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau itu Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, yang mana beliau juga merupakan dosen saya ya. Kemudian kata sambutan terakhir datang dari Kiai Haji Hamzawi. Beliau ini dulu adalah dosen saya, dosen nahwu ya. Beliau kalau ngajar nahwu itu detail banget sampai saya kagum. Nah, kemudian selanjutnya ada daftar isi ya. Kemudian ini kita masuk ke mukadimah. Oh ya, di mukadimah ini itu sebenarnya itu ada terjemahan yang saya yang saya tuh nggak ngeh gitu loh. Ya, yang namanya tiap orang itu kan punya versi ngehnya sendiri. Tapi ya saya kan dulu kuliah itu kan juga menekuni di bidang terjemah ya. Jadi setidaknya itu saya bisa menganalisis terjemahan ini itu seperti apa. Terus juga saya menemukan di sini ada harokat yang tidak sesuai. Yang ini di sini. Khobar tu asyai'a, di sini diharokati biruhu. Nah, ini yang biruhu ini itu kalau kalian cek di Hasya Al-Bajuri, keterangannya itu
bidomil ba'i atau bidomiha ya keterangannya. Pokok ba-nya itu diharokati domah sehingga bacanya itu seharusnya bukan ukhbiruhu tapi ahburuhu ya. Ini di hamzahnya itu diharokati fathah menjadi ahburuhu karena fi'il ini mengikuti wazan nasara yang suruh. Berarti khobara yahburu ya. Nah, seharusnya seperti itu, tapi di sini tuh diharokati seperti ini. Jadi ini kritikan buat cetakan selanjutnya. Di sini saya bongkarin. Nah, tuh. Kemudian selanjutnya ada biografi Syekh Abu Suja. Syekh Abu Suja ini merupakan musannaf dari kitab Matan Takrib ya. Matannya ya, bukan Fathul Qoribnya. Nah, kemudian selanjutnya ada biografi Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazali. Yang ini beliau adalah musannaf dari Fathul Qorib, yaitu yang mensyarahi kitab Matan Takrib atau Ghayatul Takrib atau Ghayatul Ikhtisar itu ya. Nah, yang paling menarik dari buku ini adalah adanya kitab lain yang disertakan sebagai catatan kaki dari teks Indonesianya. Misalkan di sini ya, di sini untuk ini nama dan nasab dari Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazali. Di sini kalau kita lihat catatan kakinya itu yang nomor 2. Nomor 2 ini ada di kitab Mu'jamul Mu'allifin, kumpulan-kumpulan para penulis kitab. Muhammad Al-Ghazi lahir tahun sekian, kemudian wafat tahun sekian. Ini versi Hijriyah, kemudian ini versi Masehinya. Beliau nama aslinya adalah Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi ya, Summa Al-Qahiri Asy-Syafi'i. Wa yu'rafu bi Ibni Qasimin wa bi Ibni Al-Gharabili Syamsuddin Abu Abdillah. Beliau adalah faqihun, orang yang ahli fikih, mutakalimun yang ahli ilmu kalam, dan sorfiyun, ahli di bidang sorof. Ya, iya sorof ya kayak. Nah, kemudian beliau dilahirkan tahun 859 Hijriah takriban, ini kira-kira ya perkiraan. Beliau dilahirkan di Gaza, wa nasya'a biha, dan tumbuh di Gaza juga. Nah, yang saya baca kalau membaca teks Indonesianya itu malah saya lebih tertarik baca teks bahasa Arabnya. Nah, jadi itu yang menarik dari buku ini. Nah, kemudian ada guru-guru beliau, guru-guru dari Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ini gurunya banyak dan di sini juga disertai enggak cuman referensinya tapi yang versi Arabnya pun disertakan ya. Semuanya seperti itu. Di sini juga ada karya-karya beliau. Terus kitab yang mengomentari Fathul Qorib ini juga ada banyak. Cuman yang menjadi rujukan saya selama itu ini Hasyiah Al-Bajuri ala Syarhi Ibnu Qasim Al-Ghazi karya Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri ini. Tuh. Kemudian ada perbedaan kaul qadim serta kaul jadid. Pokok intinya buku ini tuh mantap lah pokoknya. Tapi ya yang namanya ketikan manusia pasti di sana sini nanti akan ada kesalahan ketik atau kesalahan gimana ya, yang namanya manusia ya, mahal khata' wan nisyan. Kemudian ada taufik, ada ini, kemudian istilah-istilah. Kemudian selanjutnya ini terus kita buah kami toharoh. Di sini mulai masuk ke intinya. Itulah yang menarik dari buku ini. Jadi nggak mungkin kan semuanya saya jelaskan dalam satu video karena itu nanti durasinya akan berjam-jam. Jadi itu untuk pembukaan awal-awal video bedah buku kitab Syarah Fathul Qorib ya, yang ini. Jika kalian ingin masih kepo atau ingin tahu bagaimana isi atau ya isi dari buku ini, silahkan kalian like video ini dan insya Allah akan saya teruskan pembahasan tentang buku ini. Jadi sekian dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi kalian yang ingin membeli buku ini, silahkan kalian langsung cek di kolom deskripsi. Di sana ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi untuk membeli buku ini. Selain yang jilid 1, yang jilid 2 juga bisa. Karena mungkin akan ada promo ya. Saya nggak tahu karena promonya itu ya ada, tapi harganya itu loh, kadang harga segini, kadang harga segini. Jadi kalian hubungi saja nomor yang ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman.